Saudaraku, hari ini kita akan teruskan dengan serial khotbah kita. Tema hari ini adalah bagaimana menaklukkan depresi. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang kejenuhan, burnout. Bagaimana mengalahkan itu. Kalau burnout gak ditaklukkan, gak dikalahkan. Tapi burnout itu terus berkepanjangan dan berkepanjangan, maka akan menjadi depresi. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, kemudian 15, 16, dan 18. Mari kita membaca bersama-sama dengan buka suara 1, 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 15. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hasael menjadi raja atas Aram." 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Suatu kali ada seorang petani yang menanam semangka di ladangnya. Dia sangat kesal sebab anak-anak nakal di sekitar itu hampir setiap malam mencuri semangkanya. Lalu suatu hari Pak Petani dapat akal. Dia pada siang hari menancapkan sebuah bambu di tengah ladang itu. Dan ada tulisan poster. "Awas, salah satu semangka di ladang ini sudah disuntik dengan pestisida yang sangat-sangat beracun." Kemudian malam hari dia mengintip, ternyata anak-anak nakal itu tidak jadi mencuri semangkanya. Mereka pulang dengan tangan kosong. Wah, Pak Petani senang. Trik saya berhasil, dia pikir. Anak nakal itu takut kalau nanti salah ambil, dapat semangka yang beracun. Padahal aku tidak menyuntiknya, pikir si petani. Pagi hari dia ingin memeriksa ladangnya, lalu dia turun ke ladangnya. Dia lihat, wah memang gak ada yang hilang.
Lalu dia ke tengah ladang yang ada tiang bambu itu, dia lihat, sekarang ada tiang bambu yang lain dengan poster yang baru. Bertuliskan, awas, sekarang ada 2 semangka yang sudah disuntik dengan pestisida yang sangat beracun. Petani jadi kaget, celaka. Kalau saudara petani itu, apa yang saudara buat? Stres gak? Wah, ini kalau benar-benar anak nakal menyuntik semangkaku, nggak berani jual dong. Lebih frustrasi. Ini sebuah contoh, saudara. Seorang yang menghadapi masalah dengan ancaman, dengan triknya, ternyata membuat si petani itu tambah frustrasi, tambah stres. Itu gambaran yang kita lihat pada Nabi Elia. Barusan pada pasal sebelumnya 17 dan 18, ya saudara boleh baca di rumah itu, bagaimana peperangan rohani yang besar terjadi. Ketika Elia menantang semua nabi dari dewa Baal. Yang dipercaya oleh Ahab, yang dipercaya oleh istrinya Isabel. Ya. Ayo Allah siapa yang asli, Allah siapa yang sejati. Kita bertarung. Wah, ini pertarungan rohani. Siapa yang kalah? Mati. Wah, jadi terjadilah Elia melawan 450 nabi Baal. Masing-masing membangun mezbahnya, masing-masing taruh persembahan korban, dan kemudian Elia bilang, kamu doa dulu, panggil Allahmu. Kalau dia asli, turunkan api bakar itu persembahan. Wah, mereka doa sepanjang hari, gak turun-turun apinya. Elia mengejek, mungkin Allahmu tidur kali, ayo teriak yang keras. Tetap gak terjadi apa-apa. Sementara sebagian besar orang Israel tidak bertobat dan mengikuti Baal. Tuhan menghukum Israel 3 tahun kekeringan, tidak ada hujan. Kalau Allahmu asli, bukan saja turunkan api, turunkan hujan juga. Wah, hebat ya Elia ya. Setelah mereka lelah berdoa dan berteriak kepada dewanya dan tidak terjadi apa-apa, Elia memanggil nama Jehovah, Allah pencipta langit dan bumi. Gak usah pakai teriak-teriak, tenang saja. Tuhan menurunkan api dari sorga setelah dia meminta Tuhan membakar korban persembahan itu. Dari jauh ada sebuah awan hitam yang kecil mulai bergerak. Tuhan bukan saja kirimkan api, Tuhan mengirimkan hujan. Sebuah kemenangan rohani yang sangat luar biasa. Sebuah KKR yang sangat luar biasa. 450 nabi mati semua, dibunuh. Tapi aneh, baru pasal berikutnya 19, dia diancam sama Isabel yang bikin sebel. Menyuruh suruhan cuma ngomong sama Elia, besok lo ya jam yang segini ya mati lo ya. Gua bunuh lu kayak mereka. Elia ketakutan. 450 nabi gak takut. Satu Isabel, langsung dia takut. Melarikan diri, frustrasi. Ancaman dilawan ancaman. Hasilnya frustrasi. Dan frustrasi tidak diselesaikan, berkepanjangan, kemudian melahirkan depresi. Tuhan, cukuplah sudah. Pateno aku. Ini depresi, saudaraku. Hari ini jika saudara dalam kejenuhan, tidak cepat-cepat selesaikan bersama dengan Tuhan seperti yang kita pelajari, saudara terus menunda dan menunda berkepanjangan, maka burnout saudara, exhausted saudara, kejenuhan saudara akan terus membuat saudara lebih frustrasi, makin frustrasi, dan kemudian saudara akan berkembang itu frustrasi menjadi depresi. Saudaraku, depresi bisa terjadi pada siapa saja. Bukan sesuatu yang memalukan, gak usah malu untuk mengakui, oh aku lagi depres nih. Ya. Sebab Nabi sebesar Elia pun bisa mengalami. Bukan sesuatu yang malu kalau saudara depresi dan perlu minum obat atau perlu konseling, gak seperti orang Indonesia dikit-dikit malu, ya kan?
Cari psikolog, psikiater, konseling katanya, wih dia mulai gila. Orang Indonesia cepat sih ngambil kesimpulan ya, jangan cepat-cepat menghakimi. 1, 2, 3, jangan cepat-cepat menghakimi. Apa itu depresi? Secara psikologis depresi adalah kondisi mental dari seseorang yang merasa dirinya tidak berarti, dirinya tidak berharga, tidak ada harapan, ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang terus-menerus sehingga masa depan rasanya gelap. Membuat dirinya tidak bergairah untuk bekerja, rasanya tidak pengen bikin apa-apa. Ya. Bahkan ada pikiran dan perasaan, mending mati aja lah. Itu depresi. Ya. Biasanya depresi tidak dihasilkan dari satu kali peristiwa. Satu event yang tertentu masalah yang bisa membuat kamu langsung depresi, tidak. Tapi berbagai macam masalah, ada banyak faktor di situ yang kemudian berkembang dan terus berlarut-larut dan menghasilkan depresi. Depresi dalam bahasa populernya adalah being down. Being down saya nggak tahu gimana terjemah Indonesia, ya. Being down lagi jatuh ke bawah gitu ya. Gue lagi being down nih, gue lagi di bawah nih, ya, roda pedatiku, roda kehidupanku lagi di bawah nih. Atau bahasa populernya in the pits, aku lagi di dalam lubang. Atau satu lagi blue mood, perasaanku biru, perasaannya biru, blue mood. Depresi artinya. Ya. Secara Alkitab, depresi adalah kondisi manusia yang rasionya, perasaannya, dan kehendaknya tidak balance. Harusnya rasio kembali kepada firman, rasionya tidak balik ke firman, hatinya tidak balik kepada cinta kasih Tuhan, dan kehendaknya, kemauannya tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Terjadilah depresi. Secara psikologis, pada umumnya depresi itu dibagi 3 jenis. Jenis pertama adalah jenis biasa. Tanda-tandanya rasa lelah, lunglai, sakit-sakitan, wajahnya pucat, tidak ada selera makan. Ya. Tugas rasanya menumpuk, menggunung. Tiap hari misalnya tugasnya 50 baru bisa diselesaikan 10, jadi masih terus menggunung. Ada perasaan gak pengen kerja, sulit tidur, tidak bisa konsentrasi, otot-otot rasa nyeri, kepala suka sakit dan pusing, perut mules, dan bagi yang sudah menikah, tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Ya. Dan ada pikiran, mungkin mati aja lebih baik. Jenis kedua, jenis neurotik, namanya neurotic depression. Ya. Nah, orang yang sudah jenis kedua neurotik itu ada perasaan kesedihan, yang mendalam, yang gak bisa dijelaskan penyebabnya. Kalau kita tanya dia gak bisa jelaskan. Ya, terus menerus sedih, terus menerus rasa bersalah, rasa takut, rasa gagal, perasaan itu terus. Dan neurotik ini pada jenis ini bisa mulai ada sebagian orang halusinasi. Jadi dia bisa melihat gambar, ada bayangan, ya, ada muncul sesuatu, gambar-gambar yang mengganggu. Sangat mengganggu hidupnya. Dan juga bisa mendengar suara-suara bisikan di hatinya, di telinganya, yang membuat dia rasa takut dan rasa bahaya. Termasuk bisikan untuk bunuh diri. Nah, pada kondisi seperti ini, kalau sudah halusinasi dan terus mendengar suara, biasanya harus mencari psikiater yang bisa kasih resep, kasih obat penenang. Sampai kimia di otaknya itu sudah balance, bisa komunikasi, karena pada neurotik ini kadang sangat sulit komunikasi, nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, nggak perlu konseling, nggak perlu psikolog, perlunya psikiater. Sampai otaknya sudah balance, barulah kemudian bisa bercakap-cakap. Jenis yang ketiga adalah jenis yang berat, yang sudah parah. Nah, ini adalah kelanjutan dari yang kedua. Kelanjutan dari neurotik itu, yang kemudian akibatnya merusak sel-sel otaknya. Sampai cukup parah bisa menjadi gila. Ya, skizofrenia. Artinya fungsi otaknya dan fungsi perasaannya dan fungsi kemauannya itu terputus.
Jadi gak bisa komunikasi dengan baik, semua sudah gak berhubungan. Dan pada kondisi yang parah ini seseorang selain bisa menjadi gila juga bisa menjadi lumpuh seumur hidup. Jadi saudara, depresi itu sangat bahaya. Harus cepat diselesaikan. Nah, rupanya Elia di sini nampaknya menghadapi jenis yang pertama, yang biasa. Kenapa? Dia masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan bujangnya, ya. Ketika menerima berita dari Isabel, dia masih mengerti apa yang terjadi. Itu sebabnya Tuhan mengkonseling dia. Tuhan menyembuhkan dia. Dan hari ini kita akan belajar apa sih rahasianya? Bagaimana Tuhan menyembuhkan Nabi Elia? Yang pertama, secara fisikal, Tuhan memberikan dia istirahat dan makan. Nah, ini secara fisik perlu istirahat dan makan, ayat 5-7. Tuhan biarkan Elia tidur nyenyak. Saudara, kalau depresi gak bisa tidur itu tambah parah. Jadi rahasia pertama harus bisa tidur. Kalau gak bisa tidur perlu obat penenang untuk tidur. Alkitab tidak mencatat Elia dikasih obat penenang. Sebab yang kasih tidur siapa? Tuhan. Habis tidur kemudian Tuhan suruh malaikat bangunin. Kasih apa? Roti bakar, minum air. Oh, pada zaman itu roti bakar sudah mantep ya. Kemudian tidur lagi, 2 kali saudara. Habis tidur lagi, bangunin lagi, kasih makan lagi. Jadi makan dan tidur adalah obat. 1, 2, 3. Makan dan tidur adalah obat, saudara. Ya. Secara fisik. Sebab memang Elia secara fisik itu sangat-sangat lelah. Bayangkan, pasal sebelumnya bertarung melawan 450 nabi. Capek gak? Sangat-sangat lelah. Exhausted. Energinya terkuras. Dan ingat, energi fisik yang dikuras terus-menerus dapat apa? Mengganggu otak, mengganggu pikiran, mengganggu perasaan. Jadi khawatir, takut, cepat marah. Dan bisa menjadi depresi. Itu penyebabnya. Itu sebabnya Tuhan ngasih tidur, kasih makan. Jadi ingat saudara, fisik saudara, badan saudara itu terbatas. Entahkah saudara bekerja, entahkah saudara melayani, entah aktivitas apa saja terbatas. Jangan dikuras. Jangan diperas habis-habisan kayak handuk sampai habis itu. No. Sayangi badanmu. Atur waktu untuk tidur dan makan enak. Makan yang bergizi itu sangat-sangat penting. Tubuh kita kan bukan mesin. Bahkan kalau mesin pun perlu istirahat gak? Perlu, kalau gak mesinnya jebol. Perlu istirahat. Mesin aja perlu istirahat, apalagi ini bukan mesin. Lebih butuh istirahat. Dan makan yang bergizi. Atur waktu saudara. Elia ada malaikat, Tuhan kirim malaikat. Kasih dia makanan. Saya bersyukur di IGNC ada malaikat-malaikat Tuhan juga yang kadang kirim makanan untuk Pak Edi. Minggu lalu dapat ikan besar saudara, wah luar biasa. Enak banget itu. Saya senang sekali IGNC itu, keluarga IGNC itu khususnya beberapa kawan itu ya, hobinya makan. Ingat saudara, hobi makan itu bukan rakus ya. Saudara jangan lihat-lihat di foto kemudian kasih komentar. Ini kok tiap weekend Sabtu Minggu teman-teman kirim foto sih ya. Tag di mana, di Facebook, di Twitter, di mana. Makan terus ini. Ada Pak Edi lagi ikut-ikutan. Wah ini dasar ini rakus atau boros, bukan. Makan enak dan bergizi adalah obat. 1, 2, 3. Makan enak dan bergizi adalah obat. Itu sebabnya IGNC tiap weekend itu luar biasa. Ya, kalau mau disebutkan terlalu panjang saudara ya. Terlalu panjang. Ada yang bisa masak kaki babi. Pete caudang. Apalagi sop aja macam-macam. Sop buntut, sop kikil, sop rusuk, sop iga. Soto aja macam-macam ya kan. Soto Makassar, soto ayam, soto daging, ya sebutinlah. Sate macam-macam, sebutin aja. Barbecue macam-macam, nasi macam-macam. Nasi campur, nasi kuning, nasi hijau, ya. Nasi liwet, gudeg, ya. Gado-gado. Wah pintar semua ini ibu-ibu. Thank you ya bagian konsumsi luar biasa. Kasih tepuk tangan.
supaya masak lebih enak lagi. Maksudnya dikasih semangat begitu. Ya, saya nggak bisa menyebutkan semua makanan itu. Ya, maaf kalau makanan saudara ada yang lupa disebut. Tapi saya bersyukur untuk malaikat-malaikat yang kirim makanan. Ya. Kawan-kawan ibarat malaikat yang tiap weekend. Ya, Pak Edi gak dikasih pulang, langsung telepon. Pak, makan di sini Pak. Waduh, hebat. Ya. Belum lagi minuman, waduh, ada minuman sarang burung, ada es cendol, es duren, ya macam-macam. Itu berkhasiat, Ciapo, ada teh awet muda, teh sehat, waduh, hebat dah. Makanya saudara lihat saya kan kayak usia berapa? Saudaraku, poin saya menyebutkan makanan bukan buat saudara lapar, bukan. Tapi sekali lagi poin saya adalah atur waktu saudara. Atur uang saudara untuk makan yang berkualitas, tidur yang cukup, khusus yang single. Yang tidak punya siapa-siapa kalau pulang di rumah, kucing juga gak punya, anjing juga punya, saudara buka kulkas selalu kosong. Ya kan? Padahal single itu kerjanya lembur, mati-matian. Lebih 8 jam, 10 jam, 12 jam, 16 jam, babat terus. Uang taruh di saving gak ada yang tahu. Kalau mati mendadak gak tahu kemana itu. Makannya apa? Kalau gak ada makanan pulang dari kerja di tempat kosnya begitu buka kosong. Ya Indomie. Besok super mie. Nanti mie Korea. Mie terus. Saudara, hati-hati. Jangan konsumsi kebanyakan junk food. Poin saya adalah Tuhan menciptakan kita, tubuh kita ini adalah bait Tuhan, bait roh yang harus dirawat, dipelihara, dijaga. Jangan pelit beli makanan enak. Jangan lupa untuk istirahat. Itu sangat-sangat penting. Malaikat bilang, ayo bangun, makan lagi, perjalananmu masih panjang. Masih panjang gak perjalananmu? Ya, kan tiap kali ulang tahun minta panjang umur kan? Masih panjang. Yang kedua, secara mental, bagaimana Tuhan menyembuhkan mental emosionalnya Elia. Berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang terjadi ayat 8. Setelah fisiknya kuat, Tuhan bilang, ayo kita ngobrol ke Gunung Horeb. Ya kan? Di jalan ke Gunung Horeb, kuat 40 hari 40 malam. Kemudian terjadilah konseling ya. Mulai ayat 9 itu terjadi konseling. Tuhan tanya dia. Apa kerjamu di sini Elia? Lalu dia bilang, Tuhan aku sudah giat, kerja mati-matian buat melayanimu, mempertobatkan Israel, tapi mereka belum tobat, aduh, gue berjuang sendirian, 1 lawan 450, sekarang mereka mau mengambil nyawaku. Dia merasa kecewa, dia merasa gagal padahal baru menang nih. Dia merasa tidak ada artinya. Tapi poinnya apa di sini? Tuhan beri kesempatan Elia untuk mengungkapkan isi hatinya. Ini saudara, kalau kamu depresi jangan diam-diam, cerita, ngomong. Ngomong sama Tuhan, secara jujur. Ya. Kalau ada teman yang bisa doa bersama, saya senang tim doa. Ngobrol, kalau ada teman doa ngobrol, kasih tahu. Aduh doain gue dong, gue lagi depres nih. Gue rasa gagal nih. Ya, gue kasih tahu. Tuhan terima, Tuhan dengerin. Tuhan gak nyangkal dalam konseling itu. Kasih dia ngomong, keluarin. Walaupun dia rasa takut, melarikan diri, kesepian, rasa sendiri, Tuhan kasih dia bercakap-cakap. Ya, jadi bercakap-cakap dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, secara jujur dan terbuka adalah rahasia untuk kesembuhan dari depresi. Aduh Pak, gue gak bisa doa. Gak bisa doa, bisik-bisik aja. Ngomong apa aja yang ada di hati. Sedih bilang sedih, takut bilang takut, kecewa bilang kecewa. Ya, kasih tahu, keluarin. Di ayat sebelumnya, Elia sudah kasih tahu, Tuhan cukuplah, tugasku selesai udah. Ya biar aku mati aja, aku tidak sebaik nenek moyangku. Nah rupanya dia bukan saja kecewa sama Israel yang tidak bertobat. Setelah melayani 3 tahun loh saudara, sampai Tuhan hukum Israel kekeringan. Bayangkan kalau kamu khotbah 3 tahun gak ada yang tobat. Rasa down juga, betul gak? Melayani 3 tahun, gak ada yang respon dengan baik, kecewa juga.
Bukan saja kecewa, Israel tetap tegar tengkuk. Nyembah Baal, juga kecewa sama diri sendiri. Aduh, kalau aku bandingkan dengan nenek moyangku, aku tidak sebaik mereka. Jadi itu masalahnya. Elia bukan saja kecewa dengan pekerjaannya, pelayanannya, dia juga kecewa sama diri sendiri. Itu penyebab dari depresinya. Dia rasa dia tidak ada apa-apanya. Mungkin sekali ya, tafsiran saya dia lagi mikirin siapa nenek moyang. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya, nabi besar, Samuel. Dia rasa mereka semua sukses Tuhan. Padahal setiap nabi yang dia sebut di perjanjian lama itu pun ada kelemahannya. Dia rasa aku tidak sebaik mereka Tuhan, aku gagal, mereka sukses. Saudara, jangan coba banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat, kalau kamu sudah mulai banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, apalagi setelah banding-bandingkan kamu rasa lebih rendah, lebih gagal, lebih tidak ada harganya, lebih tidak berhasil, kamu akan kecewa, frustrasi, dan lama-lama akan jadi depresi. Tujuan hidup di bumi ini bukan bercita-cita jadi nomor satu. Kalau saudara hari ini ada cita-cita itu buang. Bukan jadi nomor satu. Baik untuk dirimu ataupun untuk anakmu. Salah kalau orang tua mengajar anaknya. Ingat ya, kamu harus number one. Saya tidak mau anak mama atau anak papa number two. Salah besar. Itu bukan tujuan hidup. Tujuan kita bukan menjadi the top one, number one, bukan. Tapi menjadi apa yang mau Tuhan ingin kita jadi. Itu yang terpenting. Ya. Jangan menuntut dirimu, jangan menuntut anakmu. Harus nomor satu. Karena hidup itu bukan untuk bersaing. Bukan untuk saling mematikan dan menjatuhkan, bukan. Bukan, ya, jangan. Akibatnya saudara atau anak saudara dua-duanya stres, frustrasi, cepat kecewa, putus asa dan depresi. Itu akibatnya. Hasil itu adalah bagian dari Tuhan. Tuhan mau jadikan kamu nomor berapa, itu kata manusia. Di mata Tuhan semua nomor satu. Kalau kamu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu nomor satu. Bagian kita adalah proses, yaitu mengikuti kehendak Tuhan dengan baik dan setia. Tidak heran kemudian Tuhan melanjutkan konselingnya sama Elia. Di ayat 14-4, ayat 11-14, Tuhan menyuruh Elia, oke, you keluar deh dari gua, naik ke gunung di hadapanku, lanjutkan pembicaraan. Tuhan mau muncul nih, menampakkan dirinya. Tuhan kasih perintah. Kemudian Elia lihat, ada angin besar, badai yang kencang, yang membelah gunung, menghancurkan bukit-bukit. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Lalu muncul gempa yang hebat, bergetar semuanya. Tuhan tidak ada di sana. Dan muncul api yang dahsyat. Tuhan tidak ada di sana. Baru muncul angin yang sepoi-sepoi basah. Elia tahu Tuhan menampakkan diri. Dia segera ambil jubahnya, tutup wajahnya. Dan dia keluar bertemu dengan Tuhan dan ngobrol. Maksudnya apa saudara? Tuhan mau ajar kepada Elia. Ingat, aku saja Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Tidak sok-sokan. Tidak gagah-gagahan. Tidak harus menjadi yang paling hebat, nggak usah. Itu sebenarnya Tuhan nggak menunjukkan dirinya dalam apa? Angin, badai, api, gempa enggak. Tapi ketenangan, angin sepoi-sepoi, kelembutan, kenyamanan. Tuhan mau bilang sama Elia, Elia rendah hati please. Belajar lemah lembut, nggak usah gagah-gagahan. Gak usah kamu menjadi nabi yang paling top melebihi nenek moyangmu, gak usah. Gak usah jadi nomor satu, gak usah. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Menerima kehendak Tuhan, maunya Tuhan itu apa, ikuti. Sudah nangkap? Kalau hari ini kamu ada cita-cita harus menyaingi orang lain, melebihi orang lain, menjadi yang paling cakep, ya, paling kaya, paling pintar, paling top,
paling wah, paling hebat. Tanggalkan cita-cita itu. Bukan itu. Tapi berbicara dengan Tuhan. Ngobrol, mengerti kehendak Tuhan. Lewat doamu, lewat firman Tuhan. Kamu akan tahu, Tuhan mau saya jadi apa sih di bumi ini? Melakukan kehendak Tuhan, apa sih? Itu sukses, itu berhasil. Saya baca kesaksian seorang pendeta, mungkin dia mau pelayanan di kota lain, dia tiba di situ, dia pesen hotel, motel yang paling murah. Lalu dia pesen kepada penjaga hotel itu. Besok bangunin saya jam 6 ya, saya ada tugas. Oke, jadi morning call-nya jam 6. Besok pagi, ternyata sebelum jam 6 dia sudah bangun. Bangun duluan, siap-siap, sampai jam 6 gak ada morning call. Sampai 6.30 dia keluar ke lobi, baru orang itu bilang, good morning, now is your morning call. Selamat pagi ya, selamat bangun. Pendetanya agak kesel. Dia bilang dia kesel, dia ngomong sama yang jaga itu. Kamu yang benar ya, saya pesan morning call jam 6. Bayangkan, kalau pagi ini saya punya deal, punya bisnis misalnya, yang nilainya $1 juta, dan kamu melakukan kesalahan, telat membangunin saya, dan bisnis ini gagal, kamu mau diapain coba? Keterlaluan. Lalu petugas itu bilang, Pak, saya yakin kalau Bapak punya deal bisnis $1 juta, Bapak gak akan tinggal di motel kami yang paling murah ini. Mengerti gak maksudnya? Dalam kenyataan hidup kita, ada banyak hal yang bisa terjadi yang bukan kita ingini. Ada orang yang lemah, terbatas dan melakukan kesalahan, dan kamu pun bisa lemah dan terbatas dan melakukan kesalahan. Harus belajar menerima fakta itu. Itu kunci sembuh dari depresi. Penerimaan, menerima kenyataan hidup. Baik diri sendiri, baik orang lain, baik kenyataan hidup adalah sebuah kunci dari kesembuhan yang sejati. Ini loh yang Tuhan mau kepada Elia. Elia, gak usah banding-bandingkan dirimu dengan nabi yang lain deh. Semua ada kelemahannya, ya, kamu juga ada kekurangannya. Belajar rendah hati dan menerima. Amin. Yang terakhir, secara spiritual bagaimana Tuhan menyembuhkan dia? Tuhan memberi dia tugas yang baru. Ayat 15 dan 16. Oke, sekarang kamu udah ngerti, Elia bangun, berangkat. Jadi waktu dia merasa kecewa, dia merasa tidak berguna, dia merasa gagal, Tuhan bilang, no, you tetap berguna, you tetap nabi saya. You tetap yang saya urapi dan saya mau pakai, berangkat. Saya beri kamu tugas yang baru, misi yang baru, yaitu mengurapi Hazael menjadi raja Aram, itu memang tugas nabi, mengurapi Yehu menjadi raja Israel, dan mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi yang nanti menggantikan kamu. Jadi diberi successor, pengganti, hebat ya. Oh, itu yang saya tunggu Tuhan, siapa successor? 5 tahun lagi kalau aku pensiun, beri aku seorang successor. Tuhan kasih tahu, lakukan itu. Tuhan menyembuhkan Elia dengan memberi tugas yang baru. Saudaraku, jelas gak? Pelayanan itu bukan beban berat. Pelayanan itu bukan membuat saudara stres. Tidak. Pelayanan, tugas yang Tuhan berikan adalah sebuah obat, terapi untuk kesembuhan dari depresi. Sehingga saudara merasa berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Masuk dalam pekerjaan Tuhan, bagian dalam pekerjaan yang mulia dan bernilai kekal. Ingat, pelayanan bagi Tuhan adalah terapi kesembuhan. 1, 2, 3. Pelayanan bagi Tuhan adalah terapi kesembuhan. Mulai hari ini saya jangan mendengar saudara mengeluh soal pelayanan. Terlalu berat. Ada persoalan sedikit, pelayanan disalahkan. Jangan. Bilang sama Tuhan, Tuhan tambahkan kekuatanku, tambahkan sukacitaku, tambahkan imanku Tuhan.
Wajar kalau dalam pelayanan kadang kita merasa sendiri, betul nggak? Merasa gak ada yang perhatikan, merasa gak ada yang memuji, gak ada yang apresiasi. Kayak Elia, dia merasa kesepian. Aku sudah berjuang mati-matian Tuhan, tapi aku sendiri saja. Sekarang malah mau dimatikan. Tuhan jawab di ayat 18, tidak Elia, kamu salah. Aku menyisakan 7.000 orang. Jadi gak semua Israel itu melawan Tuhan dan menyembah Baal. Tuhan bilang, aku menyisakan 7.000 orang Israel yang tidak menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dewa Baal. Elia tidak sendirian. Kalau saudara mau melihat bagaimana perjuangan hidupmu dan pelayananmu, saudaraku, kau tidak sendirian. Jangan mau menerima bisikan iblis. Iblis pintar sekali. Lihatlah siapa yang bantu kamu. Kamu sendiri. Di dunia ini gak ada siapa-siapa. Cuma kamu yang melayani. Stres kan. Tuhan sudah gak mau sama kamu, gak peduli. Ya, iblis jahat. Padahal Tuhan bilang apa? Aku mengasihimu. Aku menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Ya. Ada ribuan dan jutaan manusia lainnya pun menghadapi tantangan, cobaan, ujian dalam melayani Tuhan. Itu normal. Jadi jangan terima bisikan si jahat. Apapun yang kau alami di muka bumi ini, mungkin sudah melayani, kamu tetap dikritik, dikecewakan, tetap maju, tetap semangat. Jangan mundur, itu terapi kesembuhan. Itu bernilai kekal di hadapan Tuhan. Kalau kita bandingkan Matius 28, 19-20, ketika pertama kali Tuhan Yesus memberi mereka amanat agung, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Oh, murid-murid abad pertama. Berapa orang? Murid yang paling dekat 12 plus. Kemudian yang di Pentakosta berapa orang? 120 itu awalnya. Dunia begitu luas. Tuhan mengutus mereka. Jadikan segala bangsa muridku. Tuhan kasih apa? Deposito? Gak ada. Harta benda? Gak ada. Senjata? Gak ada. Keahlian? IQ yang melebihi orang lain? Enggak. Tuhan bilang apa? Ketahuilah, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Itu saja modalnya. Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman, itu kekuatan terbesar. Itu penghiburan terbesar. Itu semangat bagi semua murid-murid. 120, kemudian 3.000, berkembang lagi 5.000, dan hari ini berapa? Sekitar 2,3 miliar. Enggak sendiri, saudaraku. Ini yang hidup loh, enggak termasuk yang sudah mati dan masuk ke sorga loh. 2,3 miliar sekitar itu. Mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Mari tetap semangat menunaikan tugas panggilanmu di muka bumi ini. Baik kamu bekerja, baik kamu melayani, melakukan apa saja, ingat jangan cepat kecewa, jangan cepat putus asa. Bangkit kembali bersama dengan Tuhan, sadar, oh Tuhan terima kasih, Engkau menyertaiku, di depanku, di belakangku, di kanan, di kiri, di dalamku, itu sudah cukup Tuhan, lebih dari cukup, amin. Maka saudara akan sukses, dipulihkan, diberkati, disembuhkan, dan berhasil di mata Tuhan dan di mata manusia. Sukses di bumi dan di akhirat, itu cita-cita, amin. Kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Hamba mohon biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Ajar kami lebih peka terhadap suara Roh-Mu Tuhan. Bukan suara iblis, bukan suara orang, bukan suara dunia, bukan suara diri sendiri. Tapi kami mengerti pimpinan-Mu, kehendak-Mu. Dan kami melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan kehendak Tuhan dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.